Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lazimatul Adimah dengan NIM 9321223119. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran beberapa cendekiawan muslim, di mana sebagai syarat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pemikiran modern dalam Islam yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Ani Mar'atul Hamidah. Di sini saya akan menjelaskan pemikiran mengenai Muhammad Arqon, lalu Muhammad Naqib Al-Attas, Harun Nasution, dan juga Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa kita sebut dengan Gus Dur. Yang pertama kita membahas mengenai kerangka pemikiran Muhammad Arqon. Nah, Muhammad Arqon ini lahir di Taurito Mimoun, Kabilia, di mana terletak di sebelah timur Aljazair, suatu daerah yang terletak di Pegunungan Berber pada tanggal 4 Januari 1928. Nah, kegelisahan Arqon yang mewarnai hampir seluruh pemikirannya adalah kenyataan adanya dikotomi di dalam masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Problem-problem ini tampak tercermin dari adanya pembagian-pembagian dunia secara berhadapan-hadapan, seperti Sunni dengan Syi'i, lalu kaum miskin dengan kaum tradisionalis, lalu juga kaum muslim dan juga non-muslim. Selain itu masih banyak juga. Nah, menurut Muhammad Arqon, catatan penting dalam pemikiran Arqon adalah tentang perlunya kesadaran daya tinggi kritis untuk mencermati hasanah pengetahuan barat yang dipakai dalam mengkaji nilai Islam. Ia sebenarnya punya filterisasi atas barat untuk memadukannya dengan Islam. Pusat analisisnya adalah perangkat teoritis barat yang digunakan untuk mengislamisasikan nilai yang terbaratkan. Arqon juga ingin menyatukan semua perbedaan identitas sesama umat Islam, bahkan dengan non-muslim. Muhammad Arqon tidak lagi memaksakan pentingnya linguistik dan juga semiotika dalam membuktikan kembali status kognitif wacana agama. Namun, Arqon menekankan pada berbagai pandangan yang sudah dikembangkan pada berbagai esai yang dihimpun dalam Critic Declaration Islam Review yang membahas hal-hal di bawah ini, yaitu yang pertama mengenai alat-alat untuk pemikiran baru. Periodisasi sejarah pemikiran dan sastra selama ini ditentukan oleh pariwisata politis. Kita sekarang ini berbicara tentang periode Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmani. Bagaimanapun ada lebih banyak kriteria yang mencerahkan yang dapat kita gunakan untuk membedakan periode-periode perubahan dalam sejarah pemikiran. Lalu juga mode-mode pemikiran. Muhammad Arqon mengklarifikasi dan melakukan diferensiasi antara dua mode pemikiran yang diadopsi oleh para pemikir muslim saat lahirnya modernitas intelektual dalam masyarakat mereka, yaitu sejak pengelolaan Nadom di abad ke-19, di mana Arqon tidak akan menekankan tren yang dikenal baik dari pemikiran reformis Salafi yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Ghazali dan Muhammad Abduh. Lalu yang ketiga, dari yang tak terpikirkan ke yang terpikirkan, Islam dipresentasikan dan dihidupkan sebagai sebuah sistem kepercayaan dan kepercayaan yang tidak bisa dituduhkan pada penelitian kritis apapun. Dengan demikian, membagi wilayah menjadi dua bagian, yang tak terpikirkan dan bukan terpikirkan. Kedua konsep ini bersifat historis dan juga tidak filosofis. Lalu yang keempat adalah masyarakat kitab. Muhammad Arqon memperkenalkan konsep ini sebagai suatu kategori historis untuk memperdalam analisis mengenai agama-agama wahyu. Pertama, menekankan fakta yang signifikan bahwa tiga agama wahyu belum pernah diteliti secara komparatif. Bahkan masih ada literatur deskriptif, terutama mengenai Islam dan Kristen, tengah dikembangkan sesuai dengan dialog Islam eksisten. Arqon menyebut masyarakat yang telah dibentuk sejak abad pertengahan oleh kitab sebagai sebuah fenomena religius dan kultural. Lalu yang terakhir yaitu wahyu dan juga sejarah. Al-Quran menekankan pentingnya manusia untuk mendengar, menyadari, merefleksikan, lalu juga menembus, memahami, dan merenungkan. Semua kata kerja ini merujuk pada aktivitas intelektual yang mengarah pada suatu jenis rasionalisasi yang didasarkan pada paradigma yang diungkapkan bersama sejarah keselamatan. Nah, kalau dihubungkan dengan kejadian saat ini, kejadian kontemporer, baru-baru ini yang baru banget adalah adanya pemikiran baru mengenai pemakaian pakaian di mana yang dikaji oleh Min Imas yang berasal dari Nirgowo. Nah, dulu
kalau kita mengikuti kitab, mengikuti zaman Rasulullah, bahwa untuk perempuan adalah memakai baju yang longgar, terutama warna hitam, bentuk penuh aurat seperti itu. Akan tetapi dalam kajiannya Neng Imas ini berbeda, karena terdapat training Islam banyak sekali pertimbangan dan juga pembaharuan mengikuti tren saat ini. Bukan mengikuti tren, tapi lebih tepatnya menempatkan sesuatu pada zamannya, yaitu mengenai dibolehkannya wanita menggunakan celana, asalkan dengan kriteria-kriteria tertentu seperti longgar, lalu juga menutup dengan sempurna, menutup aurat dengan sempurna, lalu tidak membentuk badan, seperti itu. Seperti celana kulot atau semacamnya yang tebal, yang longgar. Karena apa? Dengan pertimbangan jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan ketika memakai gamis atau jubah, itu ada kemungkinan terlihat auratnya. Akan tetapi kalau celana itu lebih aman. Baik, yang kedua kita akan menjelaskan mengenai kerangka pemikiran Al-Attas, yaitu tentang Islamisasi ilmu, di mana Naqib Al-Attas bernama lengkap Syekh Muhammad Naqib Al-Attas Ibnu Ali Ibnu Abdullah Ibnu Muhsin Ibnu Muhammad Al-Attas, di mana Syekh Muhammad Naqib Al-Attas ini lahir di Bogor pada tanggal 5 September 1931 Masehi. Nah, kerangka pemikiran dari Al-Attas ini terdiri dari 5 bagian, di mana paradigma pemikiran beliau ini dikaji secara historis, merupakan sebuah pemikiran yang berawal dari dunia metafisis ke dunia kosmologis bermuara pada dunia psikologis. Pemikiran Al-Attas ini berawal keprihatinannya terhadap penyempitan makna terhadap istilah ilmiah Islam yang disebabkan oleh adanya westernisasi, mitologisasi, kemasukan hal-hal yang magis atau gaib, dan juga sekularisasi. Yang pertama yaitu dewesternisasi dan islamisasi ilmu. Dewesternisasi merupakan suatu proses pembersihan dari pola gaya hidup barat. Jika westernisasi dipahami sebagai pengadopsian atau pembaratan, pengambilan gaya hidup barat, maka dewesternisasi dapat dipahami sebagai upaya proses pelepasan dari gaya hidup barat. Nah, menurut Naqib, islamisasi merupakan proses pembebasan manusia dari metodologis, tradisi magis, anarkisme, lalu nasionalis kultural, dan juga kulturalisme. Lalu yang kedua, yaitu mengenai metafisika dan epistemologi. Pemikiran metafisika Naqib berawal dari paham teologis yang dikenal sebagai istilah tasawuf. Naqib ini memberikan batasan yang jelas mengenai berbagai tingkatan. Ada tingkatan pertama yaitu disebut dengan mubtadi atau tingkatan awal, lalu yang kedua ada mutawasit atau tengah-tengah, dan yang ketiga disebut muntahi. Al-Attas berpendapat bahwa pencapaian tingkat tertinggi dalam tasawuf mengandung pencapaian sebuah pengetahuan ma'rifah, maka seorang sudah dikatakan mencapai tingkatan muntahi atau peningkatan teratas dalam dunia tasawuf jika telah mencapai tingkat tertinggi dalam bidang pengetahuan. Dengan landasan filsafat, maka metode-metode utama yang dikembangkan tidak luput dari 3 metode, yaitu nasionalisme, filosofis yang cenderung pada indrasi, lalu juga rasionalisme sekuler yang lebih cenderung bersandar pada pengalaman indrawi yang menyangkal otoritas serta menolak bahwa wahyu agama merupakan sebuah sumber ilmu, serta empirisme filosofis, suatu empirisme logis yang menyandarkan seluruh ilmu pada fakta-fakta yang dapat diamati bangunan, logika, dan analisis bahasa. Lalu yang ketiga adalah sumber dan metode pengetahuan. Sumber dan metode ilmu Naqib mengatakan bahwa ilmu datang dari Tuhan dan diperoleh melalui sejumlah saluran indera yang sehat. Nah, sebagai upaya rasionalisasi filsafat Islami klasik, maka pemikiran Al-Attas dalam masalah ini telah mampu mengelaborasikan dengan pandangan metafisika. Dalam pandangannya, antara metafisika dan epistemologi merupakan sebuah sistem yang integral, sebab metafisika merupakan landasan utama bagi epistemologi, sementara asumsi dasar yang menjadi mainstream Al-Attas adalah keyakinan adanya integritas yang kuat. Yang keempat yaitu epistemologis pencapaian makna, di mana makna adalah suatu bentuk citra akliya atau intelligible yang ditunjukkan oleh suatu kata, ungkapan, atau lambang.
Selanjutnya, berhubungan dengan pencapaian suatu makna atau unsur manusia adalah elemen yang menjadi titik sentral di dalamnya. Eksistensi manusia mempunyai tingkat berbeda tergantung pada jangkauan operasi indera lahir dan batin dan tingkat eksistensinya. Al-Atas mengakui adanya tingkatan yang lain selain tingkat eksistensi pada tingkat kebenaran yang rasional, yakni tingkatan supranatural atau transcendal yang dialami oleh para nabi, wali Allah, lalu dan juga orang-orang bijak yang amat dalam ilmunya, sehingga tingkatan ini disebut sebagai eksistensi suci. Hal yang kelima yaitu moralitas dan juga pengetahuan. Moralitas dan pendidikan merupakan lanjutan dari pemikiran manusia tentang konsep agamanya. Dalam Islam, hal ini dikenal dengan istilah din atau agama. Maka dalam hal ini menjadi kajian pertama adalah konsep din itu sendiri sebelum membahas hal yang lainnya. Menurut Al-Atas, salah satu terminologi yang menjadi sorotan utama adalah yang berkaitan dengan moralitas dan pendidikan yang menjadi istilah dalam agama. Moralitas dan pendidikan merupakan sebuah unifikasi yang berasal dari bahasa Arab yakni arif yang merupakan bentuk isim fa'il dari kata ma'rifah yang artinya mengetahui atau mengenal. Kearifan menurut Al-Atas adalah pengetahuan yang diberikan oleh Allah untuk memungkinkan memiliki pengetahuan untuk menerapkan dengan kebijaksanaan sedemikian rupa sehingga timbul keadilan. Pemikiran Al-Atas termasuk dalam kategori tradisional, meskipun pemikiran Al-Atas mendasar pada teks klasik, tetapi ia telah melakukan reaktualisasi dan reformasi agar sesuai dengan konteks era kontemporer atau kekinian. Nah, jika pada zaman sekarang yaitu mengenai dengan mudahnya seseorang memperoleh informasi, memperoleh ilmu, memperoleh pengetahuan melalui media sosial yaitu Google searching. Karena seakan-akan semua dipercaya sedemikian itu, apalagi mengenai ilmu agama. Alangkah lebih baiknya jika seseorang dalam ilmu agama adalah di kalangan pesantren atau di madrasah, karena di dalam lingkup tersebut sudah jelas sekali sumbernya dan juga nasab keilmuannya, di mana ilmu yang diperoleh bisa lebih berkembang dan juga bermanfaat sesuai dengan syariat yang ada. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai pemikiran Harun Nasution, yaitu mengenai Islam rasional. Profesor Dr. Harun Nasution, beliau dilahirkan pada tanggal 23 September 1919 di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Beliau berasal dari keluarga yang taat beragama. Ayahnya Abdul Jabbar Ahmad, selain sebagai seorang ulama, ia juga sebagai seorang pedagang yang sukses. Pembaharuan atau modernisasi menurut pendapat Harun Nasution mengandung arti pikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk mengubah paham-paham, adat istiadat, institusi-institusi lama yang sebagainya agar semua itu dapat disesuaikan dengan pendapat-pendapat dan keadaan baru yang ditimbulkan ilmu pengetahuan atau sains modern. Pikiran dan aliran ini timbul di periode yang disebut Age of Reason atau Enlightenment atau masa akal atau masa pencerahan di abad ke-18 Masehi dan juga seterusnya. Harun Nasution pada dasarnya sama, yaitu perubahan paradigma Islam tradisionalis menuju paradigma Islam rasionalis dengan menawarkan prinsip-prinsip rasional atau rasionalitas, yakni akal, yang telah diuji dalam sejarah pemikiran Islam abad klasik. Meskipun jargon-jargon yang digunakan untuk menggambarkan pembaharuan pemikiran Islam berbeda-beda, misalkan seperti modernisasi Islam, kontekstualisasi Islam, dan lain-lainnya, sementara Harun Nasution menggunakan istilah Islam rasional. Namun, ide pembaharuan tersebut mengarah pada tujuan yang sama, yaitu perlunya mengkaji kembali ajaran Islam dengan menggunakan nalar rasional yang islamis agar umat Islam mampu menjawab dan juga merespon perubahan globalisasi yang mampu mengajar ketertinggalan. Nah, ada 3 prinsip dasar atau basic philosophy yang menjadi model pemikiran Harun Nasution. Yang pertama yaitu ide tentang kemajuan atau idea of progress. Ini merupakan kebalikan dari pandangan kejumutan atau statisnya pemikiran tentang Islam. Salah satu asumsi metafisika Harun Nasution adalah perubahan atau bank of process dan bank of progress. Oleh sebab itu, prinsip dasar pemikiran harus mengarah pada ide kemajuan karena dinamika pengetahuan selalu berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Yang kedua yaitu koeksistensi antara wilayah absolut tekstual atau Qur'an
dan relatif kontekstual atau zonni sebagai perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Kategori qot'i atau absolut dan zonni atau relatif bermula dari usul fiqh, di mana Harun Nasution mengutip dan kemudian menambahkan muatannya dengan unsur-unsur filosofis. Namun, Harun Nasution tidak selamanya menggunakan istilah ini. Menurut Dawam Raharjo, di awal karir intelektualnya, frekuensi Harun Nasution menggunakan istilah ini mulai jarang dan lebih banyak menggunakan istilah absolut dan juga relatif. Yang ketiga yaitu perlawanan entitas antara oposisi biner antara rasional dan juga tradisional. Menurut Harun, kalau ingin merubah masa depan, maka yang diformat ulang adalah cara berpikirnya. Metode berpikir rasional menyangkut cara kerja epistemologi. Rasional yang dimaksud Harun adalah rasional ilmiah, bukan rasional dalam pengertian masuk akal. Rasionalisme, rasionalis bukan semata percaya pada rasio saja, akan tetapi harus mengutamakan sumber pokok ajaran Islam yaitu wahyu Al-Quran dan juga hadis. Menurut Harun Nasution, pemikiran tradisional adalah pemikiran yang di dalamnya akal mempunyai kedudukan yang rendah, sedangkan rasional adalah sebaliknya. Pemikiran rasional dimaksud oleh Harun Nasution adalah rasional ilmiah yang agamis karena bersifat ilmiah, maka ia bersifat relatif. Arti rasional di sini berarti mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Jika rasional telah menemukan kebenaran baru, maka rasional itu akan menjadi tradisional. Sebaliknya, penemuan baru itu yang disebut rasional. Dalam hal ini, rasional berdekatan dengan pengertian modern. Dan dalam penerapannya di era kontemporer kali ini adalah dengan adanya perubahan kurikulum. Pencetus kurikulum yang pertama kali adalah Harun Nasution, di mana kurikulum disusun sesuai dengan jenjang yang ada. Nah, untuk saat ini kurikulum sendiri mengalami banyak sekali perubahan dari zaman ke zaman, di mana yang sebelumnya kurikulum 2006, lalu 2013, lalu ada kurikulum modern, di mana kurikulum modern ini yang sangat baru sekali diputuskan oleh pemerintah sebagai satuan pendidikan untuk acuan ke depannya. Baik, selanjutnya yang keempat dan yang terakhir membahas mengenai Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa kita sebut dengan Gus Dur, mengenai pemikiran Islam kosmopolitan. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini lahir pada tanggal 4 Agustus di Pesantren Denanya Jombang, Jawa Timur pada tanggal 4 Agustus 1940 Masehi, yang merupakan putra dari Kiai Haji Abdul Wahab Hashim dan juga ibunya Hajah Solihah. Nah, mengenai Gus Dur ini, pemikiran beliau adalah mengenai Islam kosmopolitan atau universal itu sendiri. Muhammad As-Hikam menjelaskan pemikiran Gus Dur tentang universalisme dan juga kosmopolitanisme Islam, bahwa akar kedua hal itu berawal dari hijrah atau perpindahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad bersama para sahabatnya ke Madinah. Ketika Nabi Muhammad dan umat Islam yang masih minoritas itu mengalami tekanan yang sangat kuat di penduduk Mekah, mulai dari embargo ekonomi sampai intimidasi pembunuhan, maka Nabi Muhammad memutuskan untuk meninggalkan kota Mekah. Dalam memahami universalisme Islam menurut Gus Dur, ada 5 buah jaminan dasar yang diberikan Islam kepada individu dan kelompok masyarakat, di mana kelima jaminan dasar itu tersebar dalam literatur hukum Islam, yaitu Kutubul Fiqhiyah, yakni yang pertama, keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badan di luar ketentuan hukum. Kedua, keselamatan keyakinan agama masing-masing tanpa ada paksaan untuk berpindah agama. Lalu yang ketiga, keselamatan keluarga dan juga keturunan. Yang keempat, keselamatan harta benda dan milik pribadi di luar prosedur hukum. Dan yang kelima adalah keselamatan profesi. Menurut Gus Dur, universalisme Islam menampakkan diri dalam berbagai manifestasi ajaran-ajaran seperti hukum agama yaitu fikih, keimanan atau tauhid, serta etika atau akhlak. Sayangnya, ada sekelompok muslim yang memahami ajaran-ajaran tersebut secara sempit, sehingga mengesankan Islam sebagai agama yang bersifat lokal dan kurang bisa berbaur dengan budaya lokal. Padahal dalam pandangan Gus Dur, ajaran-ajaran Islam tersebut memiliki kepedulian terhadap kepada unsur-unsur utama kemanusiaan yang diimbangi oleh kearifan yang muncul dan keterbukaan peradaban Islam sendiri.
Gus Dur mengatakan kosmopolitanisme peradaban Islam mencapai titik optimalnya jika tercapai keseimbangan antara kecenderungan normatif kaum muslimin dan kebebasan berpikir semua warga masyarakat, termasuk mereka yang non-muslim. Nah, dalam kaitannya saat ini adalah terkait pemikiran Gus Dur yang dulu bahwa untuk melindungi masyarakatnya banyak akan terjadi kecurangan-kecurangan di masa depan. Nah, contoh konkret yang terjadi sekarang adalah banyaknya kasus korupsi, nepotisme, seperti itu, kolusi dalam pemerintahan. Tidak hanya pemerintahan, dalam dunia pendidikan pun hal tersebut sering terjadi. Contoh korupsi yaitu bukan hanya korupsi uang. Kalau di kalangan pendidikan, kalangan mahasiswa biasanya ada korupsi waktu. Biasanya contoh sederhana saja, yang jika masuknya jam 7, maka mahasiswa baru bisa memasuki kelas pada jam 7.30 atau bahkan pernah sampai mata kuliah mau selesai, mahasiswa baru datang. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.